Dalam situasi apapun tentu kita tidak boleh berhenti berharap bahwa apapun yang terjadi selalu ada jalan keluar yang akan kita temukan. Meskipun belum dapat saat ini, tentu jika kita terus berupaya maka kita pasti akan mendapatkannya. Silakan simak sampai selesai agar tidak gagal paham. Seperti halnya kali ini, virus ini dimulai dan ada di Wuhan, Cina. Tapi kini virus ini telah berimigrasi hampir ke seluruh negara-negara yang ada di dunia ini. Dengan total kini sudah mencapai hampir 2 juta orang terkena pandemik ini. Tepatnya sekarang sudah mencapai 1,8 juta orang di seluruh dunia. Dengan total kematian seperempat dari total yang sudah sembuh, yakni 100.000 jiwa. Jika melihat pergerakannya, kondisinya belum stabil alias masih terus akan memuncak, terutama jika melihat Amerika, yang kini sudah mencapai 560 ribuan orang terkena COVID-19 ini. Dengan pertambahan setiap harinya jika dirata-ratakan mencapai 4 ribuan orang. Sementara di bangsa kita sendiri, Indonesia sudah mencapai angka 4.500 orang. Dan per hari ini saja peningkatannya lumayan cepat, yakni mencapai pertambahan 300-an orang positif COVID-19. Tentu bukan jumlah yang terbilang sedikit, ataupun dibilang banyak juga tidak jika melihat angka-angka yang terjadi seperti di Amerika maupun di Eropa sana. Bahkan Jokowi pun kini sudah menaikkan status dari pandemik ini ke tingkat bencana nasional. Dengan maksud supaya seluruh elemen masyarakat maupun pemerintah bersama-sama bergotong royong di dalam memerangi pandemik ini. Supaya bisa semakin menurun jumlahnya alias tidak meningkat lagi dari hari ke hari. Dan saat melihat penampilan beliau saat-saat mengumumkan tentang status terbaru tersebut, yakni mengenakan baju jas hitam dengan dalaman putih seperti baju hari-hari yang biasa beliau pakai. Sebenarnya ada rasa duka terselip, dan tentu bukan beliau saja, kita semua pun turut berduka juga. Dengan tampilan yang tak biasa seperti itu, di mana jika berpergian kemanapun beliau tidak akan mengenakan setelan jas hitam, tapi berwarna biru, semoga kita memperhatikannya juga. Meskipun demikian, tentu kita tidak menginginkan pandemik ini semakin meningkat banyak ataupun semakin pesat di bangsa ini. Kemudian semakin mendekatkan harapan kita, bahwa bangsa kita sebentar lagi akan mengalami seperti yang terjadi di Cina akhir-akhir ini. Melihat kondisi corona sudah tidak begitu mengkhawatirkan lagi di sana. Cina saat ini sudah mulai bangkit kembali, di mana seperti yang dilansir oleh CNN.com, tanggal 13 April tahun 2020, tampak sejumlah foto-foto yang sangat menginspirasi kita. Bahwa kita pun akan tiba saatnya pada titik itu. Bagaimana Cina, khususnya Provinsi Wuhan, Kota Hubei, industri-industri mobil sudah dimulai lagi. Mulai dari industri atau pabrik Dongfeng Honda Automobil Co. maupun Daimler, induk Mercedes-Benz, juga perusahaan otomotif asal Italia, Fiat Chrysler. Di mana para pekerja-pekerja lokal setempat yang ada di Hubei sudah mulai beraktivitas kembali. Pasalnya otoritas setempat maupun pemerintah pusat Cina telah mencabut status lockdown atau karantina di wilayah mereka pada Rabu tanggal 8 April lalu. Itu artinya dengan situasi dan kondisi yang mulai kondusif, meskipun saat ini jika melihat data dari worldmeter.info bahwa untuk penambahan kasus COVID sudah tidak signifikan lagi di sana. Dan bagaimana pemerintah maupun para medis tetap bekerja dengan maksimal untuk menangani kasus-kasus yang tersisa. Kasus aktif di Cina kini hanya 1000-an orang, dengan penambahan yang terjangkit 100-an orang. Sehingga keberanian pemerintah Cina saat ini tentu akan menjadi banyak patokan bagi negara-negara lainnya. Di mana meskipun saat ini vaksinnya belum ditemukan hingga hari ini, dan asal kita mengerti cara pencegahannya supaya tidak tertular, tentu langkah berani Cina pun bisa kita tiru dan lakukan di negara kita. Tapi syaratnya tentu kita harus disiplin dengan arahan dan instruksi dari pemerintah kita.
Dan jika sudah terdapat gejala-gejala sedikit saja, mulailah disiplin untuk berdiam di rumah. Demi pencegahan yang lebih lanjut, awal baru dimulai, meskipun ancaman tetap ada. Kita tetap optimis bahwa badai pasti berlalu, bahwa corona pasti juga berlalu. Semoga kita bisa segera meniru negara Cina, demi menghidupkan kembali suasana seperti semula. Bekerja bukan lagi dari rumah, belajar tidak lagi di rumah, dan beribadah tidak lagi di rumah. Kita bebas berinteraksi dengan rekan, teman ataupun sahabat kita. Silakan subscribe bagi yang belum untuk kelanjutan beritanya.